Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda mantan mulai penasaran dan rajin memata-mataimu lagi. Nah, jadi ketika perpisahan itu terjadi ya, ada mantan yang kemudian betul-betul menjadi tidak peduli dengan kita lagi. Tetapi ada juga mantan yang justru setelah perpisahan itu terjadi, justru tambah penasaran, padahal dia yang minta untuk berpisah ya. Nah, bedanya di mana? Ketika mantan mengabaikan kita, betul-betul sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, otomatis dia tidak penasaran dan tidak pernah memata-matai kita lagi ya. Itu sebabnya karena kita rajin curhat di media sosial ya. Kita curhat terus tentang rasa rindu kita ya, dan seterusnya kepada mantan, yang membuat mantan jadi tidak penasaran ya. Apalagi yang membuat dia penasaran, jika jangankan dia, orang seluruh dunia juga tahu apa yang jadi perasaan kita, apa yang kita rasakan setelah perpisahan itu. Nah, kemudian yang kedua, mantan juga jadi tambah tidak penasaran dengan kita ketika dia melihat dampak dari perpisahan itu membuat seseorang jadi misal sakit-sakitan ya, jadi malas kerja, bangkrut, menganggur dan seterusnya. Nah, itu membuat dia tambah tidak penasaran dan tambah tidak menginginkan untuk kembali bersama lagi ya. Sering saya sampaikan tuh, zaman sekarang orang tidak mau punya pasangan yang penyakitan. Repot. Orang mau punya pasangan yang sehat walafiat, segar bugar, dan seterusnya. Yang kedua, orang juga tidak mau punya pasangan yang nganggur, karena semua harus dibeli ya. Kalau kemudian nganggur, capek dia, jadi beban untuk dia. Nah, itu penyebab kenapa mantan jadi betul-betul mengabaikan. Tetapi sebaliknya, mantan jadi tambah penasaran, bahkan memata-matai kita setiap hari ya, dan itu juga ada tanda-tandanya. Yang pertama, kita tadi tidak pernah melakukan seperti yang awal tadi. Tidak pernah kita curhat tentang dia, tidak pernah kita curhat tentang perpisahan, tidak pernah kita bagikan apa yang kita rasakan itu di media sosial kita. Tidak pernah. Perpisahan terjadi, tetapi kalau orang melihat media sosial kita, sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa ya. Yang kedua, tandanya ketika karya-karya kita, ya kan ini kan zaman media sosial, jadi media sosial itu penting sekali. Orang punya karya sebagus apapun, tidak pernah dia publikasikan di media sosialnya, ya orang tidak tahu. Kalau zaman dulu, misal kita jadi pelukis ya, menghasilkan lukisan-lukisan yang betul-betul indah dan seterusnya, maka publikasinya ya harus membuat pameran. Pameran lukisan itu ya mahal ya. Tetapi zaman sekarang enggak ya. Satu lukisan pun bisa orang pamerkan, bisa langsung diposting, bisa langsung dipublikasikan. Kalau dulu mau pameran lukisan, satu lukisan sayang. Karena pameran satu lukisan dengan pameran 10 lukisan biayanya sama. Tapi sekarang dengan media sosial, ya satu lukisan, bahkan baru melukis saja sudah bisa orang posting
dan bisa mengundang komentar perhatian banyak orang, ya. Nah, jadi tandanya yang kedua, ketika orang merespon bagus, ya, positif karya-karya kita yang kita publikasikan, yang kita pamerkan di media sosial. Loh, saya tidak bisa melukis, ya tidak semua orang juga harus memamerkan lukisan. Tetapi semua orang punya skill. Ada yang jago melukis, ada yang jago buat puisi, ada yang jago buat lagu. Itu semuanya karya. Tetapi karya tidak terbatas pada itu saja. Ya, ada yang jago memperbaiki sepeda motor yang rusak. Belajarnya otodidak. Ya, karena motornya sering rusak. Lama-lama pengetahuannya tentang sepeda motor rusak jadi banyak. Karena sepeda motor yang digunakan tiap hari itu sudah tua dan selalu rusak. Nah, dengan skillnya itu, dia videokan ketika lagi memperbaiki motornya, dan kemudian orang yang butuh melihat, itu namanya karya, yang juga akan dilihat oleh banyak orang, dibicarakan banyak orang. Ada yang pintar masak, ya, berinovasi terus dengan berbagai resep-resep masakan. Itu juga karya, dibicarakan oleh banyak orang. Apalagi ada yang pandai dandan, ya, tutorial make up. Nah, ya, itu juga karya. Ada yang pinter misal matematika. Di media sosialnya dia membuat konten-konten untuk para pelajar agar jadi suka matematika, mudah belajar matematika. Ada yang pinter bahasa Inggris, ya, dia buat ya tutorialnya belajar bahasa Inggris. Ada juga yang pinter misal menjahit pakaian, ya, dia buat berbagai tutorial memanfaatkan pakaian-pakaian yang sudah robek, yang sudah lama tidak digunakan agar bisa digunakan dan manfaat kembali. Itu semuanya karya. Semua orang punya skill. Yang penting kita mengenali skill kita apa. Kita presentasikan, kita jadikan sebuah karya, dan karya itu bermanfaat dan banyak dibicarakan orang, maka itu tanda bahwa mantan pun akan mulai membicarakan kita. Kenapa? Karena semua orang butuhkan. Misal tadi ya, resep masakan, itu sederhana sekali kelihatannya, tapi semua orang butuh makanan. Semua orang butuh berinovasi dengan makanan dan seterusnya. Nah, ketika kita punya karya yang viral, dibicarakan, otomatis kan zaman media sosial ini kan pelan-pelan share, yang lain share, yang lain share, lambat laun sampai itu kepada mantan. Nah, jadi ketika karya itu viral, dibagikan oleh begitu banyak orang, dibicarakan, itu akan sampai kepada mantan. Dan ketika karya itu sampai kepada mantan, itu akan membuat dia ingat kepada kita. Dari mengabaikan kita, dia jadi ingat. Ya, ketika kita membuat videonya tadi tidak asal-asalan, bagus ya kualitasnya, kita terlihat ganteng di video itu, kalau yang wanita terlihat cantik di video itu akan membuat mantan jadi tambah penasaran. Nah, jadi ketika dia penasaran, dia mulai memata-matai, mulai mengintip media sosial kita dan melihat postingan-postingan lainnya. Yang ketiga tandanya, ketika karya kita itu semakin dibicarakan luas, otomatis kan follower kita akan terus meningkat. Ya, dan itu tanda bahwa mantan pun jadi tambah penasaran dengan kita. Jadi mantan itu sama dengan orang lain ya. Kan kita juga kalau ada sesuatu yang viral jadi penasaran. Melihat ada seorang konten kreator atau selebgram sedang naik daun, kita juga penasaran. Ya seperti itu juga dengan mantan. Nah, jadi itu 3 tanda ketika mantan mulai
penasaran, dan rajin memata-matai kita. Jadi, media sosial gunakan sebaik-baiknya. Buat konten sebagus-bagusnya dan semanfaat mungkin. Karena kalau kita ingin membuat mantan penasaran atau menarik perhatian mantan, kita tidak perlu repot-repot ya, membuat puisi-puisi yang sedih, yang bisa membuat mantan tersentuh ya. Enggak. Malah yang begitu justru kadang-kadang membuat dia tambah jauh. Tetapi ketika kita bisa menghasilkan sebuah karya yang dibicarakan oleh semua orang, nah maka mantan termasuk juga tuh akan membicarakan karya itu. Nah itu cara menarik perhatian mantan yang terbaik ya, dan bermanfaat juga untuk diri kita sendiri. Jadi buat konten yang terbaik, jangan buat konten asal-asalan ya. Artinya videonya bagus, kualitasnya, pencahayaannya bagus ya, isi kontennya bermanfaat dan seterusnya. Nah, maka ketika mantan penasaran, dia akan memata-matai kita dan akan mulai banyak memikirkan kita. Jadi jatuh cinta, baik jatuh cinta pertama ya, kan jatuh cinta pertama itu orang tertarik tuh melihat, wah cantik ya, jadi memikirkan. Begitu juga orang jatuh cinta kembali, yang paling penting adalah dia memikirkan kita lagi. Dengan memikirkan itu, perasaan cinta akan bisa hadir lagi ya, dan itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang bermanfaat juga untuk kita. Jadi tidak cuman isinya curhat kita, tetapi bermanfaat untuk kita, karena semakin populer kita, kan semakin bagus, banyak tawaran pekerjaan. Ya, juga karya-karya tadi bermanfaat untuk semua orang. Ya. Nah, dan semuanya ya tadi punya skill. Asal dia mau berusaha, maka dari media sosial itu dia bisa mendapatkan apa yang jadi tujuannya. Tujuannya pengen dapat pekerjaan, agar banyak yang menawarkan pekerjaan kalau orang tahu skillnya. Maka dia manfaatkan media sosial itu sebaik-baiknya, dia bisa dapat. Ya, misal tadi pengen menarik perhatian mantan, dia gunakan media sosial itu sebaik-baiknya untuk berkarya. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi selama dia berusaha yang terbaik, dia akan mendapatkannya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.